Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muhammad Zefanur Iksan di Learning Journal Mata Kuliah Penulisan Berita dan Artikel. Eh, di sini saya akan membahas tentang pembahasan kemarin di pembahasan strategi efektif dalam penyusunan penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Kemarin itu saya yang membahas tentang ini, saya sebagai moderator. Ini saya akan membahas tentang dari latar belakang. Dalam dunia akademik, publikasi artikel ilmiah tidak hanya menjadi sarana penyebaran pengetahuan, tetapi juga merupakan indikator utama produktivitas dan kredibilitas seorang akademisi. Namun, kenyataannya banyak dosen dan mahasiswa di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam menyusun dan mempublikasikan artikel ilmiah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman mengenai struktur penulisan ilmiah seperti format, imlat, minimnya pelatihan atau pendampingan, serta belum optimalnya penggunaan teknologi pendukung seperti referensi, manajer, dan alat deteksi plagiarisme. Selanjutnya, yaitu pembahasan. Dalam strategi penulisan jurnal atau artikel ilmiah ini terdiri dari 3 pembahasan, yaitu diantaranya penyusunan artikel ilmiah, penulisan artikel ilmiah, dan publikasi artikel ilmiah. Penyusunan artikel ilmiah. Penyusunan artikel ilmiah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses publikasi. Struktur standar yang digunakan adalah IMROT, Introduction, Methods, Result, Discussion. Penulisan juga perlu menyusun judul yang ringkas namun mencerminkan isi artikel secara tepat. Latar belakang dan tujuan penelitian harus disusun dengan mengacu pada masalah nyata yang disertai gap riset yang jelas, landasan teori dan kerangka berpikir yang logis ilmiah. Tahap ini juga mencakup pencarian literatur terbaru dan relevan dari sumber terpercaya seperti Scopus atau Google Scholar. Gaya bahasa akademik, formal, objektif, dan tepat sasaran, yaitu seperti formal. Penulisan formal berarti menggunakan struktur kalimat yang baku, tata bahasa sesuai kaidah, serta menghindari bahasa sehari-hari atau percakapan santai. Contohnya, hindari hal ini, itu penting banget. Kemudian gunakan. Hal ini memiliki signifikan yang tinggi dalam konteks penelitian. Kemudian yang kedua, objektif. Objektivitas menuntut penulis untuk tidak memasukkan pendapat pribadi yang tidak didukung bukti. Kalimat harus berdasarkan fakta, data, atau teori ilmiah, bukan perasaan. Hindari yang contohnya menurut saya ini tidak masuk akal, tapi gunakanlah hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal dan perlu dianalisis lebih lanjut. Kemudian tepat sasaran. Informasi yang disampaikan harus relevan dengan topik dan tujuan tulisan. Hindari pembahasan yang melenceng atau tidak mendukung argumen utama. Kemudian yang kedua, yaitu netral dan menghindari ekspresi emosional. Penulisan ilmiah menghindari kata-kata bernada emosional seperti luar biasa, menyedihkan, atau menakjubkan. Sebaliknya, gunakan bahasa yang deskriptif dan terukur. Hindari penemuan ini sangat luar biasa dan mengejutkan, tapi gunakanlah penemuan ini menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik. Kemudian yang ketiga, menggunakan istilah teknis yang spesifik, yaitu gunakan terminologi yang lazim digunakan dalam bidang keilmuan tertentu agar tulisan memiliki ketepatan makna dan diakui dalam komunitas akademik. Namun, istilah tersebut harus dijelaskan jika berpotensi asing bagi pembaca. Kemudian yang keempat, penyampaian ide secara jelas dan sistematis, yaitu pendahuluan, tinjau pustaka, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan. Yang kelima, teknik penyusunan argumen ilmiah, yaitu dengan logis, didukung serta bukti, kritis, dan analitis. Yang keenam, kalimat yang efektif itu padat, jelas, dan gramatikal. Contohnya, hal ini memiliki peran penting dalam studi ini. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada publikasi artikel ilmiah. Publikasi artikel ilmiah merupakan proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang jurnal bereputasi, prosedur submission, estimasi publikasi, dukungan institusi dan komunitas akademik. Ya, kemudian di tahap-tahap publikasi mencakup strategi memilih jurnal yang sesuai dengan topik dan cakupan artikel,
Penulis harus memperhatikan reputasi jurnal, indeksasi misalnya Scopus atau WOS, dan ketentuan submission ini terdiri dari APC atau biaya publikasi, kemudian pengunggahan naskah melalui sistem OJS, kemudian yang selanjutnya proses peer review. Kemudian yang terakhir di sini ada simpulan mana constellation. Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa strategi penyusunan dan penulisan artikel ilmiah yang efektif membutuhkan penguasaan struktur IMRAD, teknik penulisan akademik yang tepat, serta kepatuhan terhadap etika ilmiah. Keberhasilan publikasi juga sangat bergantung pada pemilihan jurnal yang sesuai, serta kesiapan penulis dalam menghadapi proses editorial dan revisi. Pelatihan penulisan dan memanfaatkan teknologi seperti referensi manajer, pengecekan tata bahasa, dan alat deteksi plagiarisme terbukti mampu meningkatkan kualitas artikel secara signifikan. Strategi yang komprehensif dan integritisasi yang melibatkan kemampuan teknis, pemahaman etika, serta dukungan institusional sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dari kalangan akademisi Indonesia. Baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.